Pesan Tuhan buat kita, kita diingatkan tentang kasih ya, dan ditegaskan lagi bahwa kasih itu jangan pura-pura ya. Ayatnya diambil dari Roma 12 ayat yang ke-9, ini yang menjadi pesan Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini yang menjadi pesan Tuhan. Nah jadi kalau saya merenung bahwa kok Tuhan ingetin lagi tentang kasih ya. Nah kenapa tentang kasih? Karena memang kasih itu memang adalah perintah Tuhan ya. Tuhan bukan cuma, ini kalau bicara tentang kasih yang jangan pura-pura, ini bukan cuma sekedar kasih kita terhadap sesama. Tapi ini kasih kita terhadap Tuhan, jangan pura-pura. Nah kasih dengan sesama bukan cuma sekedar dengan teman sepelayanan, tapi juga dengan hubungan dengan suami atau istri. Nah, berapa banyak sekarang yang kasihnya juga udah mulai pura-pura, hidup masih seperti suami istri, masih serumah. Tapi sebenarnya kasihnya udah pura-pura. Nah kasih yang pura-pura itu akhirnya gini, jadi setelah sekian tahun perkawinan, iya saya mah sayang sama dia udah kayak adik kakak. Itu kasih, menurut saya itu kasih udah mulai menurun loh, sudah mulai dingin. Masa ada kawin mula-mula sebagai pasangan pasangan terus akhirnya jadi adik kakak. Nah ini jadi sebenarnya Tuhan lagi mau ngajarin kita tentang kasih. Yang pertama, kasih adalah memang perintah Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi manusia, sesama manusia. Jadi ini sebuah perintah, bukan main perasaan. Nah jadi kalau udah mulai main perintah, kalau ini berbicara tentang perintah Tuhan, tentang mengasihi, artinya nggak lihat waktu, nggak lihat keadaan, nggak lihat kita lagi kondisi COVID, jadi kita berkurang kasihnya, atau nggak ada yang bisa mempengaruhi itu, karena itu perintah. Nah yang kedua, kalau bicara tentang kasih itu, kalau dibaca di warta dikatakan bahwa pemahaman tentang kasih itu memang sudah mulai bergeser ya dari yang seharusnya. Nah nanti kita mau belajar seperti apa bergeser. Nah yang ketiga, bahwa firman Tuhan juga di dalam Matius mengatakan bahwa pada hari terakhir kasih akan menjadi dingin. Jadi ada penurunan kualitas, menjadi dingin. Nah karena dingin inilah akhirnya banyak orang yang bahkan di dalam 2 Timotius 3 dikatakan bahwa mulai cuman mengasihi diri, mengasihi uang ya. Nah ini sebuah penurunan. Di dalam Timotius ini dikatakan bahwa itu termasuk masa sukar. Jadi masa sukar itu bukan cuma sekedar wah COVID nih masa sukar gitu. Harga-harga barang naik nih, wah ini masa sukar. Masa sukar adalah ketika manusia kehilangan kasih dan mulai cinta akan diri sendiri. Itu masa sukar loh. Orang udah gak peduli, kalau bisa telan temennya, dimakan temennya, udah gak peduli. Itu masa sukar. Nah jadi ini yang Tuhan ingatkan dengan tentang kasih yang jangan pura-pura. Nah pura-pura ini jadi gini loh. Ini kalau saya merenung ini cuma berbicara tentang sebuah kualitas aja. Jadi pura-pura ini bisa masuk kategori seadanya aja lah. Yang penting yang kita tahu di 1 Korintus 12 ya 13 tuh yang ngomong tentang kasih, bahwa kasih itu gak cemburu. Gue cemburu gak? Enggak cemburu, cek, lulus. Kasih itu murah hati, kayaknya gue murah hati deh. Karena gue suka memberi, bukan suka memberi. Gue pernah memberi, cek. Kasih itu lemah lembut, kasih ini pemaaf, kasih. Kayaknya gue udah lulus semua gitu loh. Nah tapi kalau udah semuanya cek semua, udah lulus semua, Tuhan gak mungkin kasih pesan ini buat kita. Nah Tuhan ingatkan lagi tentang kasih yang tulus terhadap Tuhan juga, terhadap sesama. Nah artinya kita ngadepin orang yang munafik aja, kita ngadepin orang yang pura-pura aja nyebelin gitu loh. Nah Tuhan juga pun, apalagi Tuhan mungkin lihat juga yang seperti itu, dan buat Tuhan itu sesuatu yang mesti berubah. Nah karena kualitas kasih itu yang akhirnya jangan kita pikir kalau kasih sih kayaknya di buah roh kasih gue kayaknya udah punya gitu. Nah apa kok kualitas itu yang dicari sama Tuhan. Jangan kita berpikir gini loh bahwa kasih ya udah kita memberi aja yang banyak. Akhirnya kita udah punya kasih. Kita lakukan yang, jadi ini berbicara tentang kualitas kan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat datang ke rumah seseorang. Waktu lagi ngobrol terus tiba-tiba ada orang datang ngasih makanan sama orang ini. Nah orang yang ngasih makanan ini terkenal orang baik banget. Tapi menurut orang ini begitu dia datang, dia pegang, langsung dia masukin, dia terima barang, dia terima makanan itu dia langsung masukin ke tong sampah. Terus waktu itu dia bilang gini, Ci, orang ini memang baik, bager. Cuma kalau dia ngasih makanan tuh ya kadang-kadang tuh makanan yang udah tau lah kita kualitasnya udah lama di kulkas. Kayaknya dia ngasih tuh makanan yang dia gak suka, udah kasihin ke orang gitu. Nah buat orang-orang yang gak peka, menilai orang ini baik gitu, karena dia memberi. Tapi buat orang-orang yang tahu kualitas makanan, dia tahu banget ini cuma sekedarnya dikasih. Buat orang yang lain dia itu penuh dengan kasih, tapi buat orang-orang yang punya kualitas bilang, dia mah ngasihnya sembarangan gitu. Itu benar-benar di depan saya itu langsung diterima dari Gojeknya belum pulang, kayaknya dia udah masukin ke tempat sampah. Nah jadi termasuk juga kita dalam hal mengasihi. Jadi bukan cuma sekedar kita murah hati melakukan hal yang baik aja, tapi ada kualitasnya. Nah kualitas ini sangat
berhubungan dengan pertumbuhan rohani. Ya, kalau di dalam Roma 12 ayat yang 11 kan di situ dikatakan bahwa tentang roh yang menyala-nyala ya. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan kemarin udah dibahas sama Pak Ishak juga dikatakan bahwa ternyata kasih itu berhubungan dengan roh, dengan manusia roh kita. Nah jadi kasih itu bukan cuma tampilan luar. Kalau kasih yang pura-pura kasih yang cuma tampilan luar itu bisa bermuka-muka, bisa di rumah beda, di tempat umum beda, di gereja beda. Nah itu cuma kasih yang tampilan doang, yang cuma pengen dilihat orang. Nah tapi kasih itu sebenarnya harus datang dari dalam, dari kedewasaan roh kita gitu. Nah ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-9. Kita lihat Filipi 1 ayat yang ke-9. Nah ini dia lagi bicara tentang sebuah kualitas, tentang kasih ya. Filipi 1 ayat yang ke-9 saya bacakan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ternyata ini soal kasih mengasihi ini ada urusannya dengan cacat menjelang hari Tuhan, suci enggak. Dan yang ke-11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi kalau Tuhan kasih pesan tentang kasih ini urusannya enggak cuma sekedar ya udah basa-basi aja asal mengasihi, asal memberi, asal nanya apa kabar, sehat, puji Tuhan ya udah gitu. Bukan cuma sekedar itu loh. Ternyata dikatakan bahwa semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Jadi pengetahuan kita yang benar ini, pengetahuan kita makin benar, makin banyak, maka kasih itu akan makin melimpah. Kasih itu akan makin di dalam kualitas yang benar. Nah jadi kayak dari kemarin kita diingatkan tentang apa? Baca dan renungkan firman. Nah karena ini berbicara tentang pengetahuan yang benar ya, di dalam bahasa aslinya kita epignosis. Nah ini artinya precise and correct knowledge. Precise artinya ada sebuah ketepatan, dan correct itu artinya ada sebuah yang benar gitu, yang tepat benar. Nah kalau kita nggak ngerti ini, kita pikir, makanya yang di awal saya katakan yang penting, gue cemburu nggak, cek, murah hati, tidak pendendam, tidak, kayaknya udah beres semua. Nah jadi hasil dari sebuah kasih yang punya kualitas itu sangat berhubungan dengan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Nah jadi makanya kemarin diingatkan jangan cuma sekedar baca, tapi mulai renungkan. Karena ketika kita merenungkan, kita mulai paham. Dan paham itu membuat kita menjadi orang yang melakukan dengan benar. Betul nggak? Kalau kita nggak paham, kita tetap melakukannya salah. Nah jadi harus melimpah juga di dalam pengetahuan. Jadi kasih itu tidak seada-adanya. Nah kalau dilihat dari Filipi 1 ayat yang ke-9 ini, kata semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan. Nah kasih itu apa? Kita tahu lah ya, kasih udah berapa kali kita dipelajari ini. Kasih adalah apa? Agape ya, kasih agape atau agapao. Ternyata ini punya pengertian yang luar biasa ya, bahwa agape itu bukan cuma sekedar goodwill, melakukan yang baik. Di sini punya agape itu adalahnya to entertain. Nah kalau kita mau entertain tamu, kita mau entertain orang, artinya kita mau menyenangkan orang itu. Nah jadi kasih yang sekedarnya itu nggak termasuk di dalamnya. Karena untuk entertain itu ada satu keinginan untuk gue mesti kasih yang terbaik untuk orang ini sampai orang ini senang. Juga punya pengertian perjamuan, love feast, perjamuan kasih. Nah kalau berbicara tentang perjamuan, orang kalau ngadain pesta, artinya dia udah punya satu budget, artinya dia udah tahu dia bakal keluar uang, keluar tenaga, dia udah tahu dia bakalan repot. Dan setelah ngadain perjamuan dia harus beberes. Dia tahu dia harus, mungkin kalau udah sampai dia harus kurang tidur. Jadi ada sebuah pengorbanan yang pasti untuk menyenangkan orang. Jadi kita nggak cuma bilang gua udah begini, gua udah begitu, gua udah benar, gua udah gini, udah memberi, udah gitu. Bukan tentang saya. Tapi kasih itu berbicara tentang kualitas yang kita berikan buat orang. Bukan tentang kita yang udah melakukan, tapi kualitas yang kita berikan buat orang. Nah kualitas ini tuh juga gini loh. Kalau kita dikasih tanggung jawab untuk misalnya jadi ketua komsel lah, atau kita jadi ketua apalah. Kita mesti punya, kalau dibilang di dalam segala pelayanan, di dalam segala apa yang kita lakukan harus punya kasih. Artinya gini, gak dikasih soal, dikasih pertanyaan dari gembala. Bukan cuma sekedar yuk A, B, jawab yuk, udah jawab. Selesai, oke. Enggak loh. Jadi kalau kita punya kasih di dalam kita
eh, eh, pelayanan ada tanggung jawab ini. Orang ini tumbuh gak ya? Orang-orang ini paham gak ya? Salah ngerti gak ya dia? Jadi ada waktu, ada effort yang kita kasih. Ada sebuah perjamuan yang artinya kita siap untuk, kita bakalan rugi waktu, kita bakalan rugi tenaga, kita bakalan rugi banyak hal yang harus kita tanggung. Tapi itulah kasih. Itulah kualitasnya. Juga ada pengertian bahwa kasih itu adalah benevolent. Benevolent itu artinya charitable, charity, beramal, dikatakan non-profit making, nggak cari keuntungan. Kadang-kadang orang gini, orang mau effort, mau sungguh-sungguh ya, karena kita tahu nih, wah kalau gue kerjain yang ini sungguh-sungguh, nanti gue bisa dapat apa? Ada keuntungan yang bisa kita raih gitu. Makanya gue mau lebih sungguh-sungguh nih sama si A, sama si B emang nggak usah, karena nggak akan bakalan dapat untung namanya. Nah ternyata kalau kita mau belajar tentang kasih agape ini adalah sesuatu yang nggak perlu keuntungan lah. Kayak Yesus mengasihi kita dengan kasih agape. Dia mati buat kita, nggak ada keuntungannya loh. Yang dia cuma pikir keuntungan itu buat kita. Kasihnya itu dia pikirnya cuma supaya orang ini beruntung. Artinya apa? Selamat. Dia cuma mikirin keselamatan kita. Jadi bukan tentang kualitas kita yang nggak cemburu doang, murah hati, tidak pemarah. Tapi apa yang kita kasih itu punya kualitas. Kalau ini penuh di dalam kita, kalau kasih yang seperti ini melimpah di dalam ini juga saya belajar. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya udah lebih hebat, enggak, saya juga lagi belajar. Kalau kasih itu ada di dalam kita berlimpah-limpah kayak begini, makanya gak heran bisa mengasihi musuhmu. Karena kasih itu bukan cuma tampilan luar, tapi berasal dari dalam, dari manusia roh yang udah dewasa, yang punya pengetahuan, yang artinya yang terus menerus dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Ini bukan cuma sekedar sekali-kali lah bikin kita menyusahkan diri untuk orang lain. Enggak. Kalau kasih itu betul-betul ada di dalam, kalau kita punya kualitas yang itu enggak ngelihat lagi COVID. Nah banyak orang kan lagi COVID gini kan berhenti untuk mengasihi kan. Karena entar lagi riuh nih, gue juga lagi banyak kerjaan. Tapi kasih yang punya kualitas adalah kasih yang enggak seadanya. Jadi buat saya kasih yang pura-pura itu lebih ke seada-adanya lah, bukan nama disuruh mengasihi ya kasih gitu. Bukan cuma sekedar gitu. Tapi tetap goodwill dengan kualitas bahwa ada kita berani berkorban, tapi korban itu bukan jadi kita susah, tapi memang kita suka to entertain. Memang itu kesukaan saya gitu. Wah, itu kualitas yang luar biasa. To love dearly. Wah, itu satu cinta yang dibangun. Jadi kalau pengetahuan firman kita cuma di sini ya udah kasih kita juga cuma segitu. Tapi pengetahuan kita firman Tuhan yang berlimpah, ya kita paham akan firman Tuhan yang berlimpah, maka kasih itu akan meningkat berlimpah juga. Dan di dalam pengertian katanya, di dalam bahasa Inggrisnya discernment, bisa membedakan. Bukan membedakan gini, gue suka sama orang ini, gue nggak suka sama orang ini, bukan. Jadi punya discernment ini artinya dia bisa mengasihi dan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi mungkin ya, nggak semua orang musuh kita kasihi, tapi ada discernment yang Tuhan kasih. Yang ini jangan, yang ini ada discernment. Nah jadi kalau orang yang hidupnya di dalam berlandaskan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, itu artinya dia hidup udah di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau orang yang nggak hidup di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar tentang firman Tuhan, orang kadang-kadang gini, orang lagi melanggar aturan, lalu tentu orang kalau udah melanggar kan kena akibatnya ya, ada sanksinya. Nah orang yang nggak ngerti kan, wah masa gereja nggak punya kasih, masa orang dikasih sanksi sih, wah gini-gini. Nah ini orang yang nggak ngerti. Tapi kalau orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia sangat tahu bahwa kasih itu kadang-kadang memberikan disiplin, menghajar. Yesus bilang di dalam Ibrani bahwa kalau dia mengasihi anaknya, dia hajar, ada sanksinya, ada pukulan, supaya apa? Supaya ada perubahan. Nggak semata-mata, wah kalau mengasihi mah mestinya mah melanggar aja mah udahlah cincai. Nah nggak seperti itu. Nah oleh karena itu ketika Tuhan memberikan kita pesan seperti ini tentang kasih yang jangan pura-pura, jangan yang seadanya, ini artinya Tuhan mau kita masuk dalam sebuah level kasih yang tidak sekedarnya, tapi kasih yang punya kualitas. Bukan cuma sekedar goodwill, tapi
sesuatu yang berkualitas. Kalau kita lihat lagi di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kamu juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah ternyata ini ngomong lagi. Jadi urusan kasih itu ujung-ujungnya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jangan bercacat dan supaya kamu kudus di hadapan Tuhan. Wow, artinya Tuhan gak cuma sekedar gini. Tuhan kasih perintah untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia dan ya udah dilepasin aja lah pokoknya gimana gitu. Tapi ternyata di ujung-ujungnya pada hari kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan lihat ini tentang kasih kita. Supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ternyata ada satu kualitas yang Tuhan perhatikan. Maka gak semata-mata, tentang kasih gue mau udah tahu kasih ini. Tapi enggak, Tuhan mau bawa kita naik level tentang kasih yang Tuhan mau. Oke, dia. Jadi ini yang menjadi pesan Tuhan, kita mau belajar, kita merenungkan lagi, termasuk saya juga kita merenungkan lagi. Kualitas apa yang sudah kita berikan. Bukan cuma sekedar saya sudah melakukan, tapi saya melakukannya dengan tepat gak? Dengan precise, dengan correct. Itu yang Tuhan mau. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.